Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Seperti yang kita tahu bahwa selain dijajah oleh negara Belanda, negara Indonesia juga pernah dijajah oleh negara Jepang. Bangsa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Hal yang melatar belakangi masuknya Jepang ke Indonesia adalah karena adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan Negara Makmur Militer Kuat. Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara. Jadi, Amerika Serikat melarang melakukan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang, sedangkan Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri serta keperluan perang. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Selanjutnya yaitu proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL atau Tentara Hindia Belanda dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai melakukan serangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa, yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM, Amerika, British, Dutch, dan Australian Command yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa alih-alih menyerang Jakarta. Pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini tidak diduga-duga oleh Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Buitenzorg, atau yang sekarang kita sebut dengan kota Bogor. Lalu diikuti oleh kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Terpoorten, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura, wakil dari pasukan Jepang.
penandatanganan dilakukan di Kalijati, Kota Subang, sehingga peristiwa ini disebut dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.